Fatih. Nama saya Danang Fitrianto. Kami dari SMA 1 Barunawati Jakarta Ingin mengunjungi komunitas ondel-ondel yang berada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Oke, dengan yang kita tahu budaya lokal kita sedikit demi sedikit semakin menipis. Dengan hadirnya kami di sini ingin memperkenalkan budaya lokal kita kepada dunia luar. Oke? Sebelum kita mengenali lebih lanjut, ya, lebih dalam, saksikan kita. ayo, let's go. Oke guys, kita sudah di depan komunitas ondel-ondel nih. Sebelum kita masuk, kita pengen kenalin dulu kok ketua komunitas ondel-ondel yang ada di sini. Oke, yuk. Nah, di sini ada Abang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel yang bisa dipanggil Kotja lah ya, komunitasnya. Komunitas Kotja. Nah, Abang Yogi, yang kedua, Bang Danang. Dan tapi Bang Fatih, Yogi. Sebelum kita masuk nih ke ini ke siang ondel-ondel, kita ingin tanya ke Bang Yogi, ondel-ondel yang terlama ada di sini tuh ondel-ondel yang mana nih Bang? Ya, sebelumnya mengucapin selamat datang buat Bang Danang dan Bang Fatih dari sekolah mana nih? Sekolah SMA 1 Barunawati. Wah, keren. Daerah mana? Selimut, Jakarta Barat. Dekat berarti ya, dekat jauh ya. Makasih udah datang di sini di Sekretariat Komunitas Ondel-ondel DKI Jakarta. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain nih tentang ondel-ondel, entah itu sejarah atau mungkin fenomena ondel-ondel saat ini, ayo dah kita ngobrol panjang, kita bahas lagi lebih dalam, kita korek sedalam-dalamnya. Sip. Yuk, Oke, ayo. Oke guys, kita sekarang sudah sama ketua komunitas ondel-ondel yaitu Bang Yogi. Sebelum kita memasuki pertanyaan lebih dalam tentang komunitas ondel-ondel ini, kita ingin bertanya tentang yang pertama dulu ya. Tanggal dibentuknya komunitas ondel-ondel ini itu tanggal berapa Bang Yogi? ya. Jadi ini komunitas ondel-ondel DKI Jakarta itu berdiri pada tanggal 29 Agustus 2018. Berarti kalau sekarang udah 2023 ya, sudah kurang lebih 5 tahun. Alhamdulillah, berarti komunitas ondel-ondel DKI Jakarta yang mana anggotanya itu terdiri dari kurang lebih 5 wilayah sanggar ondel-ondel itu bergabung di bawah naungan kami komunitas ondel-ondel DKI Jakarta yang kurang lebih sekarang anggotanya itu sudah mencapai sekitar 25 sanggar. Sekitar 25 sanggar ondel-ondel yang tergabung atau di bawah binaan dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta, atau nanti kita langsung pakai singkatan aja kali ya. Kotja, komunitas ondel-ondel DKI Jakarta atau Kotja. Ya. Alasannya dibentuk Kotja ini, itu alasannya apa? Iya. Jadi awalnya ini anak-anak sanggar, ondel-ondel pastinya, itu mereka ngumpul ya seperti ini kan biasa lah. Macam ngobrol atau kita orang kita biasanya nyebutnya kongko, seperti kita ya bahas tentang yang ondel-ondel, dari segi penampilan kita juga bahas terkait ya mungkin kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait atau pihak swasta gitu. Nah untuk itu kan membutuhkan sebuah wadah, artinya itu sanggar nggak bisa langsung maju sendiri anak bendera sanggar. Untuk lebih memudahkan terbentuklah kesepakatan dari teman-teman agar dibuat sebuah organisasi kecil kok ini nggak usah biasanya sudah besar sekarang dinas dan
sepakatilah di situ nama perkumpulannya atau organisasi kecil ini dengan nama Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta, yang mana maksud dan tujuan dibentuk komunitas tersebut nomor satu pastinya kalau orang Betawi apa tuh? Silaturahmi. Kita punya sebuah organisasi dalam satu ikatan kekeluargaan, dan kemudian ketika kita sudah ada di dalam sebuah induk organisasi, enak tuh kita majunya, maju ke dinas, nah enak, kita punya organisasi, anggotanya banyak, swasta dan lain sebagainya. Boleh diceritain nggak sih Bang, kisah singkat perjalanan komunitasnya dari awal tuh sampai akhir itu gimana Bang? Cerita singkat pertama tadi saya ceritain awal mula berdiri, kemudian maksud dan tujuan, dan ya alhamdulillah semua juga kan mau membuat sebuah organisasi butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh effort, kemudian butuh kekompakan, dan butuh dari niat dan keinginan dari teman-teman ini para anggota komunitas untuk membesarkan, dan alhamdulillah semua bekerja aktif, mereka membesarkan, mengharumkan dengan cara apa? Dengan cara pasti nomor satu adab. Nomor satu adab baru ilmu. Nah ilmunya itu larinya ke penampilan. Ketika kita punya anggota adab yang sudah baik, kemudian penampilannya sudah baik, insya Allah nanti bakal menjadi lebih baik untuk komunitas ondel-ondel DKI Jakarta itu sendiri. Terus juga kalau yang kesulitan pengelolaan komunitasnya itu Bang, Kesulitan pengelolaan, kesulitan itu kendala itu pasti ada. Kendala itu terkait ya mungkin kalau masalah adab sudah dikatakan bagus, masalah penampilan karena kita punya pakem, punya kesepakatan harus cantik nih kalau yang cewek, kalau yang cowok harus ganteng sampai mungkin ondel-ondel yang teman-teman lihat nggak seperti ini ya, yang saat ini mau baju doang. Makanya kita kasih variasi, kita kasih tambahan. Kalau itu ada aksesoris, itu bagian dari perkembangan zaman. Biar nih ondel-ondel lebih cantik, lebih ramah. Biar anak kecil itu enggak takut lagi kalau melihat ondel-ondel. Ya, karena kan biasanya anak kecil kalau lari, takutan, karena mukanya serem. Nah, tapi kalau ini dia punya buke, dia punya kedok, dia punya topeng, kita bikin cantik. terus juga panjang. ondel-ondel tuh merah putih doang yang warna mukanya itu ada maknanya kayak gimana sih Bang? Betul. Nah ini pakem, ini bicara pakem. Zaman dulu memang ondel-ondel itu mukanya merah. Kalau untuk yang laki itu pakem. Ya, nah itu maksud merah pastinya itu ada simbol dari kekuatan, keberanian, kekuasaan, nah kewibawaan. Nah adapun kalau yang perempuan pastinya warnanya putih. Putih itu dari keramahan, keibuan, kesucian, itu yang harus teman-teman perhatikan. Ondel-ondel sesuai pakem, ini ilmu juga ya, mengandung nilai edukasi. Buat teman-teman semua, ondel-ondel itu untuk mukanya yang laki itu seharusnya warnanya merah, nah kalau yang perempuan itu seharusnya warnanya putih. Adapun kalau misalnya memang nanti di luar sana, luar dari sini ngeliat ondel-ondel mukanya nggak sesuai pakem, warnanya nggak merah dan putih, nah artinya dia salah dalam berbudaya, dia nggak ngerti pakemnya, dia nggak paham, tapi dia main asal bikin aja. Segala sesuatunya kan memang harus ada acuannya, ada artinya, ada pakemnya yang turun-temurun memang udah dibuat, udah disepakati, yang kita ikutin dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus juga cara melestarikan ondel-ondel tuh sebagai budaya Jakarta tuh gimana sih Bang? Pertama, satu yang tadi setelah saya sebutin masalah apresiasi bagi mereka yang mengamen menggunakan alat musik lengkap, itu adalah bagian dari pelestarian budaya. Nah, satu buat pelestari seninya, buat senimannya. Nah, terus buat kita sebenarnya kita bisa juga melestariinnya.
Dengan cara apa ya? Nah kan kalau zaman sekarang zaman medsos ya. Iya, posting. Rekam posting informasi apa yang kita tahu tentang model hotel. Tinggal kita tulis, tinggal kita ketik, upload ke TikTok itu, Instagram. Nah itu mengandung nilai edukasi, mengandung itu adalah bagian dari pelestarian budaya. Nah keren. Nah bang, pendapat abang nih terkait ondel-ondel yang berkeliaran di pinggir jalan nih. Itu gimana tuh? Iya, jadi di setiap kesempatan kita wawancara, pastinya itu ditanya itu. Dan buat saya pribadi, ini buat pribadi dulu ya, sebagai ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta Utara, itu pastinya iris ngelihatnya. Dan juga sebagai keluarga asli Betawi, sedih ngelihatnya. Karena apa? Karena ondel-ondel itu seharusnya itu dipajang. Iya, keren. Dilestarikan dengan cara rajang dijaga. Adapun kalau misalnya dipakai sama dia buat ngamen, nah salah nggak? Salah. Jawabannya bisa salah, bisa benar. Nah, sekarang mau yang salahnya dulu apa benarnya dulu? Salahnya dulu. Salahnya dulu, dia ngamen itu nggak sesuai pakem. Maksudnya apa itu di ngamen nggak sesuai pakem? Nah, kita jelasin dulu nih pakemnya. Ondel-ondel itu ngamen itu sudah dari zaman dahulu, dari zaman Belanda, dari zaman Kompeni, dari zaman Pitung. Itu udah ada ondel-ondel ngamen. Keliling kampung. Pakai apa itu? Pakai alat musik. Ondel-ondelnya sepasang. Itu yang disebut tradisi. Nah, dia yang ngamen, kita bisa sebut dia adalah bagian dari pelestari. Dia udah ngenalin tuh, inilah nih ondel-ondel. Keliling dia ngamen, karena peruntukan ondel-ondel itu zaman dulu itu bukan buat dipajang. Pajang itu kan baru ada di sekarang-sekarang doang. Zaman dulu ondel-ondel itu dipakai buat keliling, buat arak, buat ngamen. Apalagi zaman dulu banget. Nah, zaman dulu banget tuh bukan sekedar buat diarak ngamen buat hiburan, tapi diarak ngamen untuk tolak bala. Tolak bala itu zaman dulu dipakai kalau misalnya ada satu kampung itu kena wabah penyakit, kena musibah. Nah, pakai deh tuh ondel-ondel untuk ngarak keliling kampung dengan harapan dia punya penyakit wabah yang ada di kampung tersebut hilang. Kemudian tuh ondel-ondel dipakai ngarak itu zaman dulu buat apa ya? Ada lagi buat nyumburi lahan. Ketika zaman dulu itu lahan pada kekeringan, kesulitan, hama dan lain sebagainya, dipakailah tuh ondel-ondel untuk ngarak ngamen dengan harapan lahan ladangnya itu menjadi subur. Jadi kalau pacaklik itu Pacaklik, ondel-ondel ada lagi nih, dipakai zaman dulu ketika zaman dulu lagi maraknya perampokan. Nah, dipakai untuk tuh agar tidak lagi terjadi hal-hal yang dapat merugikan keluarga seperti perampokan dan lain sebagainya. Itu manfaat, itu fungsi ondel-ondel dipakai zaman dulu untuk arak. Dulunya dulu banget. Nah, kemudian kemarian itu dipakai buat hiburan. Seperti yang terlihat yang saya ceritain tadi, itu pedagang asal Inggris kalian, ondel-ondel sepasang beserta alat musik itu mengiringi arak-arakan kerajaan yang ada pada zaman itu. Di 1605 kerajaan yang ada itu kerajaan Jayakarta. Tuh. Kemudian pas kesininya masih dipakai tuh di zaman Belanda datang, kan udah nggak ada itu zaman kerajaan setelah Belanda datang, tapi masih dipakai. Tapi fungsinya udah bukan buat tolak bala lagi, tapi untuk hiburan. Kemudian dipakai lagi buat ngarak ngamen mengais rezeki di jalan, tapi menggunakan alat musik lengkap di zaman Belanda. Dan pemerintah Belanda pada saat itu memberikan ruang, silahkan, ini bagian pelestari budaya ngamen asal menggunakan alat musik lengkap tuh. Nah, Dia nggak pakai alat musik doang. ini Cuma jadi jalan masalah. doang. Dorong gerobak doang dia tuh. Pertama kan tadi kita udah jelasin yang disebut pelestari yang benar adalah yang seperti tadi pakai alat musik lengkap. Sekarang
kalau yang cuma pakai toa itu bener kagak tuh? Oh, benar banget. Pakai alat musik. Karena dia nggak pakai alat musik, dia cuma pakai alat musik rekaman. Itu mereka tidak dapat disebut sebagai pelestari budaya. Mereka bukan pelestari budaya, mereka bisa kita sebut ngerusak budaya. Karena zaman dulu nggak ada yang namanya ondel ngamen, itu cuma pakai alat musik rekaman. Ondel-ondelnya juga cuma adu biji. Coba doang lagi. Iya, dan kadang juga dia itu ngamennya juga pada berdua atau bertiga ya biasanya. Mungkin dua bertiga, diminta dan tuh yang satu gerobak, yang satu masuk ondel-ondel. Nah, kalau dipakai alat musik lengkap, minimal aja kurang lebih sekitar 12 sampai 15 orang tuh. Pertama ondel-ondelnya sepasang masuk. Belum lagi alatnya kita kayak oke, full track yang dorong gerobak juga ya, banyak. Nah, karena emang banyak, karena emang tingkat kesulitannya tinggi, kita harus apresiasi bang. Iya. Ada yang ngamen pakai alat musik lengkap karena sulit ngumpulin orang banyak, karena sulit untuk ngamen punya skill seperti yang mereka pakai alat musik lengkap sambil jalan lagi sulit. Kita harus kasih apresiasi, mereka lebih dari pelestari budaya. Kalau misalnya emang kita ada rezekinya, ada duitnya, cil kasih dah tuh. Nah, ya paling kita kasih nggak seberapa buat bagi mereka sekitar 12 orang, 5 atau 15 orang paling salang sedikit. Nah, tapi buat mereka itu nggak ada masalah sedikit atau banyaknya. Yang penting tingkat kepuasan dia udah melestarikan dengan cara ngamen pakai alat musik lengkap sesuai pakem, ondel-ondelnya sepasang tuh yang di 1.500.000. Coba hitung 1.500.000 dikali 50 Banyak berapa ya. ya? Banyak berapa buat caleg kampanye. Ada lumayan kemarin sekitar 75 juta itu dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, kalau yang dari pasangan Ganjar sama 1,5 dikali 10 ya kurang lebih berapa tuh? Adalah sekitar 15 juta ya, alhamdulillah. Rezeki buat anak-anak, udah pelestari ondel-ondel. Sampai salam mengenalkan sosial ya. Iya, Banyak macam-macam. sekarang kita buat nyari anu-anu. Aduh. Nah, Jangan biasanya laki itu biasa itu gitu. Jangan gitu lagi. Cewek mah gampang dah. Terus juga yang terakhir nih bang, harapan komunitas ondel-ondel nih untuk kedepannya gimana nih bang? Iya, harapan saya pribadi sebagai ketua untuk komunitas ondel-ondel di Jakarta, pengen cuma satu sih, biar teman-teman itu biar bisa lebih kompak lagi, lebih hangat lagi kekeluargaannya, lebih erat lagi, lebih ngerangkul lagi. Adapun masalah untuk penampilannya itu udah capek semua dari kita punya anggota, walaupun dulunya tuh nggak yang rapi, nggak keren. Akhirnya ya karena dari dinas kebudayaan DKI Jakarta sering memberikan arahan, ya ini kita terapi, nah ini hasilnya lah. Adanya menjadi lebih keren, lebih cantik, lebih ramah, lebih ganteng. Nah terus juga harapannya selain pengen kita punya anggota lebih kompak, lebih lagi, lebih erat kekeluargaannya, pengen juga biar lebih rajin lagi. Rajin dalam hal apa ya? Dalam hal ngajinya. Haji itu sholat. Komunitas Ondel DKI Jakarta itu sebulan sekali bertempat di sini di sekretariat. Itu ada pengajian. Tempat meja hijau itu bang. Sebulan sekali ini ngumpul di sini. Ini banyak nih orangnya, sekitar 30-an. Didatang saja dulu. Pertama dibaca sholawatan, ya Rubi. Nah kemudian setelah itu ada pembacaan Ratibul Haddad. Baca semua Ratibul Haddad, ada kitabnya. Kemudian pegang kitabnya, baca Ratibul Haddad, ada ustadz yang mimpin. Setelah pembacaan Ratibul Haddad, itu masuk ke kitab kajian. Apa tuh? Safinatun Najah. Safinatun Najah itu membahas tentang fikih, ilmu tentang wudhu, tentang bersuci, sholat, tayammum dan lain sebagainya, semua ada di situ. Nah, kemudian di momen-momen tertentu itu ada yang namanya maulid. Nah, kalau maulid biasanya lebih banyak bisa 40 bahkan bisa lebih. Itu kalau saya Mandari ditanyain tentang harapan komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Itu kekeluargaan, dua lebih rajin lagi untuk hadir di pengajian komunitas ondel-ondel DKI Jakarta.
iya, fun fact nih. Sisa sampah-sampah dari proses pembuatan ondel-ondel Kotja akan dipilah lagi. Jadi, bagi sampah yang masih bisa dipakai, biasanya didaur ulang untuk pembuatan ondel-ondel yang kecil. Contohnya, ondel-ondel ukuran 35 cm. Setelah berbincang sebentar bareng Bang Abi, beliau cerita nih kalau dampak yang bisa beliau rasain setelah masuk Kotja tuh beragam banget. Seperti bisa nambah pengalaman, cara berorganisasi, dan pemahaman mengenai budaya. Selain itu, Koja yang memproduksi ondel-ondel dan ditempatkan di berbagai wilayah serta negara juga memiliki pemasukan tersendiri. Dari pemasukan itu, para anggota Koja juga akan mendapatkan penghasilan yang dibagi sama rata. Dan sisa dari pemasukan Koja akan dimasukkan ke dalam kas. Sebelum kita pulang nih bang sama teman-teman, boleh nih sih kita nyobain salah satu ondel-ondel di sini biar nggak Mulai, penasaran. itu keren deh, harus deh, saya mau pakai. Tete, Bang Pati, Bang Danang. Tadi partnya Saya aja kali, saya juga penasaran nih. Saya juga sih penasaran sih. Masuk ondel-ondel. Oke, kalau gitu sebelumnya saya mau kenalin nih. Di sini kita punya wakil komunitas ondel DKI Jakarta nanti yang akan mandu. Bang Abi, tolong sini Bang Abi. Oke, saya minta dipandu untuk penggunaan atau cara masuk ondel-ondelnya itu sama Bang Abi. Hei, gimana nih? Aduh, sekarang cobain ondel-ondelnya nih. Aduh, wah gila, nih beratnya berapa kilo ya? 15 sampai 20 kilo. Bang, beratnya berapa kilo bang? 15 sampai 20. Auto jadi Gary, Gary. Lu mau yang cowok Siapa? nih? Mau yang cewek atau siapa? Aduh, cewek Keisha mana Keisha? Lu mau cobain yang cowok cewek? Lu dulu baru gua. Aku kan cowok ya, betul. Lu ada lu cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas kan tuh? Ada AC-nya. Ada AC-nya. Tangannya dimasukin. Masukin mana Iya nih? kan? Oh. Iya. Yang nih. Nih ada bambunya nih. Tuh ada bambu itu nih. Oke. Ini dipegang. Pasti. Kuat gak? Nah, hati-hati dipegang tuh. Coba ini gerakin. Bentar, coba. Asik. Gokil banget. Nah, udah, ayo. Sini nih. Enak kan? Enak gak enak sih. Pesan kesannya gimana? Gimana di dalam? Aduh, berat juga ya, lumayan nih, gerak juga nih geraknya. Sini belum dinyalain nih. Ayo cepetan, nah. Sambil jalan tuh berarti sambil jalan. Kuat gak? Wait, malah nyium cewek ini. Coba jalan ya, terus. Terus. Sambil goyang dong. Kita Pargoy, ondel-ondel Pargoy. Gokil banget nih. Nih, gantian. Ada bang, lepas bang, bang. Enteng kan? Aduh, lumayan. Gimana ya? Bantu. Nih, Ya, cewek ngetang gue nih. Waduh, ini jadi cewek nih. Coba dah, Coba. cewek gimana lo? Ada beda nih cewek nih. Masuk dulu bang. Oke, udah. Bang ini taruh pundak ya bang? Iya. Sip, tangan masuk. Pegang dulu. Sip, udah. Seimbangin. Simbangin. Dibilangin. Bisa. Gimana nih kesan-kesan lo? Waduh. Main sih, mantap sih. Main Sini, kalau mau lihat lagi sini. Mari bang. Woi, halo guys, kita di dalam ondel-ondel. Kita joget dulu. Beda tuh. Gini bang, jogetnya begini. Bener nih. Saya tinggal ngamen doang lo, tinggal ngamen doang. Asik. Awas kena gue nih. Masuk coba. Apa nih, abang nih? Oke. Wah, bang panas juga bang ya? Panas gimana dong? Nanti tahu. Oh, bang juga nih. Warna, nah. Coba kasih ini. Aduh. Kok kembali? Nanti adem deh kagak adem Itu kalau keliling sejam gimana bang? Rasa goreng. bas bro. Coba abang nih, coba ini abang nih. Bang masuk. Abang bisa sendiri bang? Nggak bisa, Nggak bisa. Wah, tolongin dong lu gimana sih?
Nih, itu tuh lubang itu. Lihat. Saya tuh bisa napas tadi. Mau ada? Sip, muter. Muter. Mana nih? Kiri aja sini. Mana aja, Bang? Dia berdansa. Bisa tahu. Aduh, ini enggak deh. Karena tadi lagi ondel-ondel ada musik nyamuk. Musik kamu? Ya, gendang naik namanya. Gendang naik. Kalau ngamuk kan Santai. Itu gendang ngamuk tuh bang. sebelah pinggul ada. Pinggul itu ada pinggul. Sampai bawah ya tuh pinggulnya bang. Terus Kalau ada apa parkour lagi? gimana Bang? Parkour, Bang? Separuh emang ada lagi separuh. Itu. Tadi kan bisa. Oh iya tadi bisa. Terus ada apa lagi bang? Tangan gua. Kok Ngamuk nih, ngamuk. Ini ngamuk nih. Yang penting seimbangin dari bola. Bukan ya. Musik, Bang. Nah. Jadi gimana kesenangannya? Mantap sih ya, baru pertama kali juga nyobain ondel-ondel nih masalahnya Ini nih. sedikit kayak mandi gitu. Pertanyaannya susah tapi gampang. Ya kalau saya mah orang awam susah, tapi Iya. abang udah biasa Iya, ini. betul sih. Harus latihan dulu nih kan. Abang latihan berapa lama nih bang? Abang sendiri main barongan Ah, dari tahun 2001. wah dari 2001 sekarang Kita mau lahir. Iya, 22 tahun dong bang. Udah joget-joget belum enggak? Kalau joget sendiri tanpa ondel-ondel Ya, enggak, saya malu bang. Ya nggak mungkin ya. Saya malu bang. Pak, tuh. Gimana ya? Ya kali ya. Ah, tadi seperti udah belajar. Kudu belajar, guys. Kalau kalian kepo ke komunitas ondel aja langsung sih. Iya, langsung sini aja. Temuin Bang Yogi sama Bang apa? Bang Abi. Bang Abi. Saya kesini guys. Gua yang mencari makan Cakep. di daerah-daerah kita temuin. Cakep. Budaya harus kita lestarikan Cakep. dengan adab yang kita utamain. Kan? Dengerin tuh. Bill. Dengerin tuh ya. Ada pantun nggak Ti? Aduh, gue nggak punya pantun. Apa itu? Beli pepaya untuk yang matang. Artinya. Cakep. Ada orang minta udah kita bagi. Cakep. Budaya harus kita kembangkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau sekarang kita siapa lagi guys? Ya, harus dari lu dulu nih, lu ntar ngelestariin ondel nih. Tapi gue orang Solo, orang Jawa. Oh, Tapi gue harus melestarikan adat Betawi juga nih. Betawi lah. Ya, Kan betul. tinggal di Jakarta. Iya. Udah berapa tahun nih tinggal di Jakarta juga nih. Jadi, mana nih? Ya, Ada pantun nggak nih? gue nggak punya pantun. Lu ada pantun nggak? Nggak bisa pantun. Nabil kali ya? Ada pantun nggak Bel? Nabil, pantun. Masuk sini Bel, masuk sini Bel. Masuk dulu, pantun. Bil, pantun sekali itu dia. Bil. Gitu, Bil. Saya kan orang Betawi asli nih. Jadi kan bisa pantun dong. Bisa. Bisa Dia ya pantun. juga begini jadi Pak kasih pantun. Daripada ke kebayoran lama, Cakep. ini kita ke kebayoran baru. Cakep. Mau adu nih. Kita ke kebayoran lama, Mau adu nih. ini kita ke kebayoran baru. Iya. Gimana kebayoran baru? Itu saya juga. Lama sama aja gitu. Adu kali, adu bang. Adu dulu, adu. Nasi belum matang namanya Haron. Cakep. Kalau makan perut rasa sakit. Cakep. Kalau mobil ke artis bintang sinetron Iya. sama Aliando beda-beda dikit. 11-12. Aduin deh, aduin. Di atas aku banyak laran. Cakep. Udah sakit kalau digigit. Cakep. Sampai itu cakep dong. Kali ya. Balas lagi lah. Balas lagi lah, lu juga ada Pantun sih. adem. Ajar dong. Pantun penutupan, pantun penutupan. Pantun penutupan. Iya. Ada penutup tadi penutup. Sekian aja wawancara tentang komunitas ondel-ondel. Bila ada yang
mohon Mohon maaf. ya yang lebih ya udah biarin deh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya. Makasih Bang. Silaturahmi nggak cuma di hari Lebaran, kalau perlu tiap hari dan kesadaran. Kita berkelahi menang kalah nggak jadi ukuran. Yang penting kita jalin tali persaudaraan. Assalamualaikum. Gokil, ya.